Yang pertama taknya tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu tak pertama tuh. Tak keduanya tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, every morning it's new. Bukan yang kemarin punya, ini mana nih, baru seger setiap hari. Selamat siang God Lovers, Shalom. Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show yang diadakan setiap Sabtu pukul 1 siang. Melanjutkan pembicaraan kita minggu lalu, hari ini Diaspora TV kembali menghadirkan Pak Kongkin Atmojo, seorang yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, namun kemudian berbalik menjadi seorang yang mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Beliau sekarang sangat aktif dalam Yayasan Satu Lentera Indonesia atau SALT Indonesia, khususnya pada Departemen Hukum dan Advokasi, di mana beliau giat di dalam pendampingan dan advokasi kepada mereka yang mengalami diskriminasi dan persekusi karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Kongkin Atmojo. Shalom, selamat siang Pak Kongkin. Shalom, selamat siang. Salam sehat Martin. Ya Pak. Puji Tuhan Pak, terima kasih diundang kembali. Ya, terima kasih sudah hadir di Ya. Diaspora TV Talk Show. Apa kabar nih Pak? Baik, selalu baik di dalam Tuhan sih. Amin. Sebelum kita mulai talk show kita hari ini, mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah memelihara hidup kami dan memberikan keselamatan lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di bulan Natal ini kami sungguh bersuka cita dengan kehadiran Pak Pendeta Kongkin Atmojo, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan di dalam bidang yang khusus di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami mohon urapan dan hikmat-Mu sehingga perbincangan kami siang ini memberkati banyak orang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV Channel. Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon dapat like video ini. Anda juga boleh komen atau memberikan masukan pada kolom komen di bawah ini. Pak Kongkin, Siap. Anda adalah seorang pendeta. Di mana Anda menamatkan sekolah teologi Anda? Saya mengambil pendidikan teologi di Prairie Bible Institute di Kanada, Pak. Padahal Pak Kongkin ini punya kenangan di Batu Malang ya? Ya, tapi tidak menamatkannya di Batu Malang. Iya, saya juga heran kenapa nggak ke situ ya. Karena mungkin waktu saya mendaftar atau gini, waktu saya menyadari bahwa saya harus mendapatkan pendidikan teologi ya, yang benar dan baik, saya masih di atas kapal Dulos waktu itu. Jadi kebetulan memang ada teman rekan saya di kitchen di tempat saya bekerja di kapal itu, beliau dulu kerjanya di sekolahan ini di Prairie Bible School. Nah, hanya saya juga sempat membaca artikel tentang Prairie Bible College di Christianity Today magazine ya, ada majalah Kristen. Dan dalam artikel itu dikatakan bahwa Prairie itu rankingnya sedikit di bawah Moody Bible College, dan dengan kualitas, dengan tekanan misi yang begitu kuat, saya sangat tertarik untuk bergabung atau belajar di sana. Meskipun saya bilang kok di sana jauh banget ya, duitnya dari mana ke sananya dan lain-lainnya lah itu. Jadi saya doanya waktu itu, saya ingat Pak, doanya dua Pak. Saya minta sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan kalau saya belajar di sana kehabisan uang, saya nggak bisa menyelesaikannya, jangan bawa saya ke sana. Yang kedua,
saya jangan dibawa ke sana kalau cuacanya terlalu dingin, saya sampai nggak bisa hidup di dalam cuaca itu. Ya akhirnya semua pintu terbuka pelamaran, dan tahun pertama ada yang ngebayarin, ya akhirnya saya pergilah ke sana. Luar biasa. Nggak tahu kenapa saya ke sana, karena mungkin di artikel di Christianity Today itu juga dikatakan bahwa Prairie Bible Institute itu adalah salah satu institusi teologi yang paling murah dan berkualitas baik. Wah, saya senang kata paling murahnya, Pak. Jadi artinya akhirnya saya ngelamar lah. Dan Tuhan tolong sampai selesai. Sampai selesai, Pak. Luar biasa. Tidak ada support dari orang tua, tidak ada support dari, ya ada sih dari orang-orang yang kenal saya akhirnya. Puji gitu Tuhan ya. selesai, Pak. 4 tahun. Tadi Pak Kongkin menyinggung soal orang tua. Setelah Pak Kongkin terima Yesus, itu kan harus mengikrarkan iman di tengah-tengah keluarga gitu ya. Pasti kan ada perbedaan yang luar biasa itu dari hidup lama kepada hidup baru. Nah, kapan orang tua, ayah, ibu, saudara kandung mengetahui bahwa Pak Kongkin ini udah jadi orang Kristen nih pulang dari Malang nih? Ya. Gimana? Kan kabur ya. Kalau ingat ceritanya itu kan saya kabur dari rumah saya, tapi saya tinggalkan pesan ke ibu saya. Saya tinggal di meja makan bahwa saya pergi ke Malang itu bukan mengejar dunia atau pesta-pestaan, saya mencari Tuhan. Jadi saya minta izin lah, cuman maaf saya caranya begitu. Saya pulang itu 9 hari kemudian, dan mujizat pertama yang saya minta Tuhan lakukan dalam hidup saya membuat orang tua saya nggak marah aja. Jadi buat saya itu aja, Pak. Saya yang doain Tuhan, tolong kalau Tuhan memang mendengar doa saya dan Tuhan ada di tenda saya atau saya di tenda Tuhan, saya minta satu itu aja, buat orang tua saya tidak marah. Dan saya sampai rumah juga ibu saya tidak marah, bapak saya nggak ada yang marah. Itu kaget juga saya dibilang begitu. Baru kemudian malamnya pas makan malam saya pikir antara makan malam tadi marahin lagi. Jadi saya absennya makan malam dan nggak ikut makan deh. Taunya nggak dimarahin, nggak pernah dimarahin, Pak. Tapi saya juga nggak berani ngasih tahu kepada mereka. Sampai satu hari udah sekitar 2 mingguan lah, Pak. Saya keluar dari kamar mandi habis mandi. Ibu saya di luar kamar mandi itu nungguin. Begitu saya keluar langsung saya dijitak malah. Saya bilang, loh ini ada apa ini, ada apa? Dia bilang, mana kamu sekarang sudah Kristen ya katanya. Tahu dari mana? Terus saya dijewer, Pak. Dibawa. Pada saya udah usia berapa? 21 tahun. Dijewer di depan kamar saya, dilihat meja belajar saya. Itu 2 buku hitam itu Alkitab ya katanya. Saya bilang, iya itu firman Tuhan Alkitab. Kamu udah Kristen beneran? Ibu sudah Kristen. Udah dari Malang itu saya udah bertobat, saya bilang. Marah lu ya. Wah, ibu saya wah. Saya bilang, Bu, maaf Bu. Kalau saya boleh ngomong nggak? Saya bilang, kalau aku masuk neraka gara-gara aku mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ibu, bapak, kakak, adik, nggak ada yang bisa tolong saya. Tapi kalau saya masuk surga, ibu, bapak nggak percaya sama Tuhan Yesus, masuk neraka, saya nggak bisa tolong ibu, bapak, dan adik, kakak lain-lain. Kenapa? Karena masing-masing semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan masing-masing atas segala perbuatan. Wah, saya dijitak lagi, Bok. Gak usah khotbah gitu. Diomelin lagi. Ya, dia bilang gini ya, Bu, kalau aku harus keluar dari rumah ini atau mungkin Bapak Ibu keluarga malu sama saya karena saya jadi Kristen. Ya udah, saya bersedia untuk keluar. Tapi yang jelas saya nggak mungkin menanggalkan keimanan saya iman saya adalah kepada Kristus. Tapi kalau bisa ya bolehlah tinggal di sinilah. Akhirnya, saya nanti ngomong dulu sama bapak, sama keluarga, sama kakak adik. Ya udah mereka berembuk, pawau bahasa Indiannya, Pak. Aja mereka ngobrol-ngobrol. Akhirnya dikasih keputusan bolehlah tinggal di rumah, cuman tidak boleh berdoa kalau keluarga besar kumpul. Kalau keluarga besar kumpul jangan ngobrol, jangan berdoa lah. Saya bilang saya harus takut Tuhan apa takut sama keluarga besar, saya gituin aja. Nggak usah ngomong. Galak banget ibu saya. Ya udah, ya oke dah. Ya bilang. Tapi tetap dong, sebagai orang yang baru lahir baru kan pengennya kan cerita tentang Tuhan Yesus. Kesaksian kan. Jadi saya beli traktat lah, Pak. Saya beli dari toko buku Immanuel pada waktu itu. Nah, saya sebarin tuh, Pak. Saya taruh di lemari makan, saya taruh di meja ruang TV, di kamar mandi. Ya kan judul-judulnya kan seru-seru, Pak ya. Sudahkah kau percaya atau menantang gitu. Iya, menantang kan.
Nggak mungkin mereka nggak baca dong. Jadi antar satu hari kadang-kadang kakak saya bilang, ini buku rohani kamu nih kayaknya ketinggalan di kamar mandi katanya nih. Nggak mungkin dong lagi ini kan nggak baca-baca kan. Jadi itulah caranya saya memberitakan Injil kepada mereka. Meskipun sampai hari ini masih belum ada yang mau datang kepada Tuhan atau mencari Tuhan. Tapi itu kan tentang waktu ya, dan kita terus berdoa lah. Iya. Waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan, Pak. Baik. Nah, Pak Kongkin, dengar beberapa tahun yang lalu Ibu Anda pernah mencuri sesuatu di Bali. Dan sepertinya Anda membiarkan saja hal itu. Bagaimana ceritanya? Iya, itu kan dia liburan Pak sama kakak saya ke Bali. Tiba-tiba pulang dari sana, nelpon saya satu hari. Kin, kamu ke rumah ya nanti ya. Kenapa Bu? Aku mau ngaku dosa. Aku bukan pastor. Tapi kamu kan pendeta katanya. Oh ya udah. Oke, entah aku ke rumah deh. Cuma mampir ke rumah karena saya di Cinere, ibu saya di Pondok Labu waktu itu tinggalnya. Jadi on the way to kantor saya mampir lah. Saya bilang, "Bu, ada apa?" Dia bilang, "Udah, ikut ke kamar. Aku mau tunjukin," katanya. Oh ya? Ya udah aku ikut ke kamar, terus dia masuk ke dalam, bagian dia keluar lagi, menyembunyikan sesuatu di balik badannya, Pak. Saya di belakang-belakangnya gini, di belakangnya ini, saya bilang, "Ada apa ini?" "Aku mau mengaku dosa." "Oke, dosanya apa?" "Aku mencuri sesuatu." "Bu, udah usia segini masih mencuri," gue bilang. Istilah Betawinya udah bau tanah nih, gue bilang ya. Nggak boleh itu, Mam, gue bilang. "Emang curi apa sih?" Dia ditunjukin. "Wih, Alkitab." Luar biasa nih Alkitab. "Dari mana?" Aku bilang, "Ini aku ambil dari Bali," katanya. Pas lagi nginep di hotel itu aku ambil. Oke. Sini coba lihat Alkitabnya. Saya lihat halaman dalamnya. Presented by Gideon International kan. Dia bilang, "Oke." Dia bilang, saya tutup. "Bu, tahu nggak ini apa?" Gue bilang, "Iya, itu kan Alkitab, Bible kan katanya. "Iya." Nah, mencuri atau mengambil ini untuk dibawa pulang ke Jakarta itu bukanlah dosa. Ini mungkin mencuri yang diizinkan Tuhan ya ini saya bilang. Maksudnya mencuri Alkitab itu nggak dimarahin sama Tuhan. Dia bilang, "Kamu nggak bercanda sama aku ya?" Gue bilang, "Enggak lah, gue pendeta," gue gituin aja kan. Terus saya bilang, "Tapi," dia bilang, "Aku nggak suka nih ada tapinya." "Tapi gini ya Bu, udah mengambil Alkitab ini ibu bawa pulang, tapi tidak membacanya, itu namanya dosa." Bilang, karena ini adalah firman Tuhan, dibaca oleh orang-orang yang datang ke hotel itu. Nah, kesempatan mereka hilang karena Alkitabnya dibawa mami pulang. Karena itu mami harus baca, ibu harus baca Alkitab ini. "Oh gitu ya?" Kata iya. Udah mulailah dicuri-curi, baca-baca lah, nggak boleh ketahuan sama anak-anak, kalau nggak direcehin kan. Ya dia baca, dia suka tanya telepon aku. "Kin, aku mau tanya, itu Sion itu apa ya? Sion itu?" Waduh, Sion itu apa ya? Dia bilang, "Sion itu Yerusalem kan di Bukit Sion itu perbukitan nih, Bukit Sion namanya." Saya juga belum pernah ke sana, Pak. Jadi menurut saya pelajarannya kayaknya begitu ya. Terusnya udah telepon lagi, "Kin, Epifani itu artinya apa?" "Epifani, mak, dibaca di mana ya kitab Epifani ini?" Lama-lama, "Bu, nanya yang gampang-gampang dong. Bagaimana ibu bisa diselamatkan dari neraka? Itu lebih gampang ngajarinnya." Ntar itu kapan-kapan sampai sana lah," katanya dia. Puji Tuhan. Ya, di akhirnya masih baca, Pak. Curi-curi Alkitab masih ada. Itu cara Tuhan buat mama dari Pak Kongkin ya. 92. Iya, luar biasa, udah 92. Ya, Pak Kongkin, bangsa kita semakin hari semakin maju. Tingkat pendidikan makin tinggi. Tingkat kehidupan semakin baik, terutama di kota-kota besar. Kenapa masih terjadi diskriminasi dan persekusi? Menurut Pak Kongkin apa nih? Kalau untuk penganiayaan, persekusi terhadap tubuh Kristus, itu adalah suatu hal yang tidak akan berhenti, Pak, tidak akan hilang dengan semakin pintarnya atau semakin teredukasinya sebuah bangsa. Jangan salah, persekusi terhadap orang percaya itu juga terjadi di Amerika, Pak.
Negara Kristen ya. negara Kristen juga terjadi di Jerman, negara-negara yang kita anggap negara maju lah dalam hal toleransi dan sejarahnya mereka juga sering dikatakan negara Kristen kan, negara bule. Ya, tidak demikian juga bahwa penganiayaan itu terjadi dan akan terus terjadi sampai Yesus datang kedua kali. Saya percaya demikian. Kalau kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 12 Pak ya, memang barang siapa yang mau hidup beribadah pasti akan mengalami aniaya. Dikatakan nggak ada kata pastinya sih, akan mengalami aniaya. Jadi itu kan artinya pasti, barang siapa yang mau hidup, mengambil keputusan mau hidup beribadah di dalam Tuhan, pasti dia akan mengalami penganiayaan. Nah itu kan keputusan setiap orang dan komitmen setiap orang percaya yang mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan, pasti dia ingin hidupnya berkenan dan selalu mencari Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang taat, menunjukkan kasihnya dengan taat kepada perintah Tuhan, yang akan mengalami penganiayaan. Jadi orang di Indonesia kan banyak yang pintar udah Pak. Ya, orang-orang yang menganiaya gereja juga orang-orang yang sekolah sampai tingkat universitas, ada S2. Saya juga heran kadang-kadang masih bego aja ya dalam hal dalam hal kemanusiaan, kok masih mau mempersekusi orang yang hanya karena pandangannya berbeda. Ya, rambut juga beda meskipun sama-sama hitam. Ya, jadi kadang-kadang memang orang tidak sadar bahwa ada undang-undang yang mengatur kebebasan kita di dalam beribadah di negeri ini, dan ini dijamin oleh konstitusi dasar, aturan main untuk bangsa ini, mestinya untuk siapa saja, supaya tidak ada yang saling injak kaki, saling tendang sana sini. Kalau ada aturannya kan yang salah terbukti salah karena melanggar undang-undang atau aturannya. Dan ini yang kita mau terus tekankan, kita sosialisasikan agar semua orang Kristen khususnya mengetahui hak konstitusi mereka di dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, KBB istilahnya Pak. Jadi meskipun banyak orang pinter, banyak orang yang tidak sadar bahwa ada konstitusi itu yang merupakan aturan main untuk semuanya. Hak yang kamu miliki juga adalah hak yang dimiliki oleh orang lain. Dan ketika memaksakan hak kamu kepada hak yang melanggar hak orang lain, itulah pelanggaran yang harus diluruskan. Kalau nggak sayang konstitusinya buat saya selalu kan juga dalam pembelaan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengalami tekanan aniaya. Saya tidak membela mereka sebagai orang Kristen, saya membela mereka sebagai orang Indonesia yang hak asasi konstitusionalnya dilanggar. Itu yang harus saya perjuangkan. Bapak saya percuma dong berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita udah punya aturan sekarang untuk mengatur kemerdekaan itu terlestarikan, tapi malah dirusak oleh orang-orang yang merasa mereka lebih tahu, lebih benar daripada orang lain. Itu kan menyalahi Pak. Jadi ini yang harus diperjuangkan. Kita perjuangkan konstitusinya. Jadi bukan orang Kristennya. Makanya kalau ada pendeta ditangkap, dimasukin penjara, ditahan di kantor polisi Pak, dituduh penistaan 156A, pelanggaran KUHP 156A. Ya nggak jelas juga pelanggarannya apa, 156A juga kadang-kadang polisi juga nggak ngerti apaan. Pokoknya 156A aja, semuanya 156A aja. Kita datanglah dengan pengacara. Biasanya saya bawa pengacaranya muslim-muslim malahan. Karena ini bukan masalah agama, ini masalah undang-undang. Ini malah masalah konstitusi, ini masalah undang-undang nih. Kalau masalah undang-undang. Karena itulah saya bilang, konstitusi dan undang-undang KUHP itu tidak ada agamanya. Yang ada tuh syariah, Islam itu ada agamanya. Kalau ini nggak ada agamanya. Kalau nggak ada agamanya, jangan diagama-agamakan. Ya udah, kita lempeng dengan aturannya aja. Emang enak nonton bola nggak ada aturannya Pak? Lari sono lari sini, bolanya dibawa kabur keluar lapangan. Kalau nggak ada aturannya kan penonton 62.000 nunggu aja Pak, emang masuk. Nggak ada bola, kepala orang ditendang. Boleh-boleh aja kalau nggak ada aturannya. Nggak boleh marah, nggak ada aturannya. Kalau ada aturannya kan nggak boleh. Nah, tadi Pak Kokin berpesan, setiap orang Kristen harus mengerti dan mengenal hak konstitusinya. Dalam hal kebebasan beragama, dan karena itulah kami di South Indonesia melalui Departemen Hukum dan Advokasi kita melakukan pelatihan-pelatihan, seminar, pelatihan sosialisasi ke gereja-gereja, ke kumpulan-kumpulan pekerja misi dan lain, supaya mereka tahu bahwa di dalam kebebasan beragama ini ada aturannya. Kita nggak asal
melakukan kegiatan ibadah kita seenak waktunya kita, atau pakai speaker segede-gede apa ya, mengganggu orang lain, kan nggak ada aturan, semua kan ada aturan. Jadi kita harus tahu aturannya apa, konstitusinya apa. Karena itu juga kita menerbitkan ada, kita bilang buku merah. Buku merah ini kumpulan dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun KUHP, dan nanti juga ada keputusan-keputusan atau fatwa dari MA yang kita akan tambahkan lagi, di mana orang Kristen harus tahu nih, pegangan. Jadi tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, gitu loh. Apa yang diizinkan, apa yang dilindungi, dan apa yang nggak termasuk di dalam kebebasan itu, supaya nggak dibodoh-bodohin, Pak. Jangan sampai dibodoh-bodohin sama orang yang merasa lebih tahu, hanya karena mereka lebih banyak atau mereka pakai seragam aparat. Mereka bilang, wah, karena itu aparat mereka lebih tahu. Enggak juga. Makanya kita tunjukin buku itu, atau enggak kita tunjukin bahwa kita ngerti ayat-ayat ini berbicara apa. Karena kalau kemudian pihak mereka yang melanggar, ya seperti itu, mereka yang melanggar. Kalau yang melanggar tuh mereka yang salah. Ini sesuai nggak? Kalau kita sesuai, ya nggak ada salahnya. Dan itu yang harus diperjuangkan. Kita harus buat gereja mengerti akan hak-hak mereka. Nggak gampang, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ya. Jadi Pak Kongkin dengan Yayasan SALT Indonesia ini, Pak Kongkin membentuk sebuah departemen hukum dan advokasi. Itu tahun 2013 ya Pak ya? Sekitar ya, 2013 Pak. Yang dikerjakan seperti yang Pak Kongkin sampaikan tadi ya? Atau ada hal yang lain? Kecuali kita melakukan pelatihan-pelatihan seminar hukum dan advokasi untuk gereja, mensosialisasikan hak-hak kita. Kita juga melakukan pelatihan ini, Pak, pelatihan paralegal. Ini yang sedang diusahakan. Paralegal, artinya apa tuh, Pak? Kalau para itu kan jalan di samping ya, jadi berdampingan, jalan bersama-sama. Jadi kita berusaha untuk membekali orang-orang yang bersedia untuk melakukan pembelaan hukum terhadap orang-orang Kristen, khususnya yang menghadapi diskriminasi akan hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Ini hanya di daerah konflik atau di kita mau bikin seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi tujuannya gini, Pak, kalau ada, taruhlah Pak Martin tinggal di mana, Bovendigul, sana di Papua sana ya. Terus Bapak dituduh melakukan penistaan agama, dibawa kantor polisi. Nah, kalau saya dari Jakarta kan jauh Pak ke sana. Atau saya pengacara saya bawa dari mana? Saya pernah bawa dari Bandung, kita melayani di Aceh, kemana-mana ya. Kejauhan. Jadi lebih baik kita mempersiapkan orang-orang di daerah-daerah sekitar di mana kejadian yang ada, untuk lebih cepat bisa datang dan melakukan pembelaan, pendamping atau sebagai penasehat hukum sebenarnya. Jadi paralegal itu kita melatih orang-orang untuk bisa menjadi penasehat hukum bagaikan seorang pengacara. Cuman yang membedakan dia dengan pengacara adalah bahwa dia tidak bisa melakukan pembelaan di pengadilan karena dia bukan advokat. Hanya pengacara yang punya lisensi sebagai advokat yang bisa melakukan itu. Nah, sebelum advokat atau sebelum masuk pengadilan kan harus ada yang membuat laporan, ada yang, nah itu biasanya paralegal, kita yang melatih orang-orang yang bisa mendampingi. Jadi ke kantor polisi aja, ini kenapa tuduhan ini? 156A. 156A emang apa, Pak? Terbuktinya pelanggaran di mana? Kalau nggak ada bukti-buktinya, Bapak tidak ada alasan untuk membebaskan. Dia ngerti hukum juga. Jadi kita mau melatih orang-orang ini untuk tidak saja menyampaikan kata-kata yang pas untuk situasi seperti itu, tapi mereka juga ngerti gitu, Pak, dasar-dasar hukumnya apa. Jadi kayak melatih pengacara, tapi dia nggak bergelar pengacara aja, udah gitu aja. Jadi dia akan mendampingi orang yang sedang mengalami persekusi. Ya, sampai seandainya diteruskan sampai mau masuk pengadilan, baru nanti kita kirim pengacara benerannya untuk datang mendampingi. Dia bersamaan nanti. Nah, paralegal ini ada kartunya nanti, Pak. Itu resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan HAM. Ya, dan HAM. Ya. Itu ada lisensinya memang untuk itu. Itu tujuannya di 34 provinsi dong ya, kalau bisa. Targetnya begitu, Pak. Ini sedang lagi digodok, sedang disiapkan. Ya, apalagi dengan COVID gitu kan nggak bisa gerak, Pak, nggak bisa melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi mungkin baru tahun depan lah itu diizinkan. Selain itu ya kita
datang secara langsung Pak ke lapangan mengunjungi mereka, mendampingi mereka yang mengalami tekanan-tekanan atau apa namanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kebebasan beragama yang mereka miliki. Oke. Ada contohnya di Jawa Tengah itu Pak, ada sekelompok orang latar belakang Muslim ya, mereka orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Isa, dikasih kambing Pak untuk membantu mereka kehidupan ekonominya. Rupanya kepala desanya kesel kali ya, kenapa yang dikasih hanya orang-orang Kristen, akhirnya diambil sama kepala desanya Pak dengan alasan tidak tidak fair kepada petani-petani atau orang-orang lainnya lah. Kita perjuangkan itu Pak. Sekarang kita akhirnya namanya advokasi. Kalau advokasi itu kan pada dasarnya adalah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menekan pihak-pihak pembuat kebijakan. Jadi kita membuat gerakan atau langkah-langkah dengan sengaja untuk menekan pihak kepala desa pada waktu itu. Ini kalau nggak kambingnya dibalikin kita laporkan ke polisi, ini pencurian loh nih, karena nggak ada surat, nggak ada apa loh, haknya apa ngambil kambingnya warganya hanya karena merasa tidak fair kepada yang Muslim. Nggak ada ribut-ribut kok, hanya kalian kamu aja. Ya akhirnya kambingnya ujung-ujungnya dibalikin Pak. Kita train pada mereka bagaimana memperjuangkan hak mereka, akhirnya bisa. Oke, menarik. Ini pasti menjadi berkat juga bagi banyak orang supaya tidak mudah ditakut-takuti dan dibodoh-bodohi. Gitu betul ya? Pak, itu tagihannya, taruhannya itu Pak. Ya. Nah Pak Kongkin, Anda juga bergiat dalam melakukan edukasi terhadap gereja jika terjadi persekusi. Ya. Nah salah satunya melalui seminar berdiri teguh di tengah badai. Bisa cerita tentang ini? Ya, seminar berdiri teguh di tengah badai itu merupakan seminar yang saya percaya secara pribadi karena saya pertama kali mempelajarinya juga. Ini seminar bagus, ini materinya materi bagus karena tidak banyak orang Kristen yang menyadari bahwa penganiayaan itu atau penderitaan karena iman di dalam Kristus adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada panggilan kita untuk percaya kepada Dia. Kebanyakan kita orang Kristen yang senang dengan berkat-berkat Tuhan, senang dengan keselamatan, senang dengan penyataan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Kita bersyukur. Tapi kan jarang yang ngomong bahwa di dalam itu semua ada penderitaan oleh karena nama Yesus. Yesus sendiri menderita, murid-muridnya juga semuanya menderita. Dari seluruh 12 muridnya kecuali Yudas yang bunuh diri, cuman satu yang tidak matinya dieksekusi melalui penganiayaan. Ya, cuman Yohanesnya itu juga hidupnya juga nggak enak-enak banget sebenarnya, dibuang ke Patmos juga kan menderitanya luar biasa. Jadi penderitaan adalah sesuatu yang memang tidak terpisahkan dari keimanan kita kepada Kristus. Karena itulah seminar berdiri teguh di tengah badai adalah seminar 2 hari yang bersama-sama kita akan mempelajari dari firman Tuhan mengenai penganiayaan. Bagaimana itu penganiayaan terjadi? Penganiayaan itu bisa penganiayaan datang terundang, karena kehidupan kita tidak bijaksana, kita mengundang penganiayaan, kita tidak care dengan lingkungan, akhirnya kita didiskriminasi oleh masyarakat karena kita eksklusif. Itu ada penganiayaan yang oleh karena perbuatan baik, kita berbuat baik aja dianiaya Pak, gimana kita berbuat jahat ya. Jadi ini banyak hal yang kita bahas bersama-sama, bagaimana itu penganiayaan itu sumbernya dari mana aja. Ada yang datangnya dari penguasa, ada yang datangnya dari masyarakat dominan di sekitar itu. Ada contoh-contohnya dalam perjanjian baru semuanya itu Pak. Demikian juga perjanjian lama. Dan dari Alkitab lah kita sama-sama mempelajari dan melihat bahwa pada masa itu sama dengan masa sekarang nggak ada bedanya. Masih tidak berubah Pak. Dan gereja perlu sadar akan hal itu. Jadi kalau di dalam Amsal kan ada yang dikatakan Pak, kalau seorang bijak melihat ada bahaya datang, dia akan mencari perlindungan. Kalau orang yang bodoh, dia akan jalan terus dan menderita karenanya. Nah, karena itulah kalau kita tahu bahwa penganiayaan itu sudah tidak terhindarkan sebagai orang percaya, pasti kita akan mengalaminya. Bukan kita berlindung, tapi kita berbijak diri dengan mempelajari hal-hal ini supaya kita jangan sampai kayak orang bodoh itu akhirnya menderita karenanya gitu. Jadi ada hal-hal yang bukan kita menghindari, tapi bagaimana kita hidup efektif di dalam penganiayaan itu. Baik, ini sangat memberkati bagi orang-orang percaya dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini, agar
menyiapkan diri Ya, ya, betul. di dalam menghadapi persekusi kapanpun itu, kalau itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Betul. Ya. Nah, Pak Kongkin, Anda sangat mengenal Ambon dan Poso. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Benar nggak lebih banyak orang Muslim yang menjadi korban dibanding orang Kristen? Kenapa demikian? Ya. Dari 4 tahun konflik, ada sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM yang melakukan penelitian. Iya. Penelitian akan korban konflik ini berapa orang, ya, yang mati ya, yang diperhatikan ya. Dari hasil studinya, mereka mendapati bahwa 4 tahun konflik di Ambon dan di Poso, karena itu terjadinya kan nyaris bersamaan waktunya, Pak. Mereka karena pelakunya sebenarnya pindah-pindah aja, Pak, dari Ambon ke Poso lewat Pulau Banggai, laut itu mereka pindah-pindah aja, laut Buru, pindah-pindah. Jadi kalau ada pecah situasi di Poso, Ambon sementara aman. Nanti dia pindah ke Ambon. Pecah di Ambon, sini udah aman, bolak-balik aja. Nah, dalam 4 tahun itu hasil penelitian menunjukkan bahwa korban total itu 16.000 di kedua tempat ini. 10.000 di Ambon, sekitar 6.000 di Poso. Ini angka bulat saja ya. Dari 10.000 yang di Ambon, 6.000 dari yang 10.000 korban mati itu adalah orang-orang Muslim. Oh, Yang 4.000-nya adalah orang-orang Kristen. Kristen. Dan kalau di Poso ada 6.000, 4.000-nya sekitar hampir 4.000 lah, 4.000 kurang. Itu orang Muslim, sisanya orang Kristen. Dari data itu terlihat jelas bahwa pada dasarnya orang Muslim lebih banyak yang meninggal dalam konflik ini daripada orang Kristen. Dan di fakta menunjukkan bahwa di kedua tempat ini konflik itu dimulai oleh dari pihak mereka, bukan yang membela-bela nih ya, tapi ini kenyataan faktanya begitu. Ya. Nah, pertanyaannya, waktu saya dapati penelitian ini, saya pergi terbang ke Ambon dan bertemu dengan ketua sinode GPM, dan saya tanya kepada pendeta Hendrik, saya tanya sama Pak Pendeta, ini hasilnya begini, kira-kira kenapa? Kenapa lebih banyak orang Kristen yang membunuh orang Muslim, saya bilang. Oh enggak, Tuhan berperang untuk kita, katanya. Sama juga di Poso juga ngomongnya ketua saudara Pak Aldi Damanik, begitu Sekum Gereja Protestan Sulawesi Tengah, ngomongnya juga gitu. Tuhan berperang untuk kita. Tuhan untuk berperang untuk kita. Sejak kapan Pak di dalam Alkitab diajarkan kita untuk membunuh musuh-musuh kita? Itu dalam hati saya nggak ngomong gitu. Tapi mereka punya pandangan sama, bahwa Tuhanlah yang berperang untuk kita. Saya, Pak Martin, melihat langsung korban-korban ya, yang dilakukan pembunuhan, penganiayaan dilakukan oleh orang Kristen, baik di Ambon maupun di Poso. Ya, kepala dipenggal, wanita hamil dibelah perut, sama aja kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka terhadap orang-orang Kristen dilakukan juga orang Kristen kepada mereka sebagai balas dendam. Tapi masalahnya mereka bunuh lebih banyak daripada orang Muslim bunuh orang Kristen. Itu fakta. Dan ini menunjukkan bahwa orang Kristen tidak mengetahui dan tidak mengenal penganiayaan yang alkitabiah itu seperti apa. Bagaimana kita mestinya merespon? Nah, ini SSTS, Pak. Berdiri teguh di tengah badai, seminarnya mengajarkan hal ini. Bagaimana Kristus meresponi penganiayaan. Ketika dia disalibkan, dia kan nggak maki-maki di atas salib, Pak. Iya. Dia tinggal manggil aja malaikat. Satu aja turun dari surga bisa, apalagi seluruh malaikat. Ntar Matius pasal 25 kan dengan seluruh malaikat diturun, Pak. Nggak ada yang kesisa. Cuma satu aja dipanggil deh, pada waktu itu kan enggak. Dia juga tidak memaki-maki itu, meminta pembalasan dendam kepada bapaknya ketika dia disalibkan. Ya, itu dia malah mengampuni, mendoakan, memberkati. Maka Matius diajarkan, berkatilah musuh-musuhmu. Ya, mereka yang menganiaya kamu, berdoalah untuk mereka. Itu kan ajaran Kristus. Nah, orang Kristen kala itu tidak menyadari akan hal itu, bahwa ketika mereka dipukul, ya mereka pukul lagi. Padahal Tuhan bilang kalau dipukul pipi kanan kasih pipi kiri. So udah habis pipi. Kata mereka Ambon, ada yang bilang, Pak, so habis pipi. Jadi tolong balas saja, Jo. Ya ulang nggak bisa. Ya ulang ini pipinya terusan kiri kanan, pipi cuma 2. Nah, kalau kita udah dikasih, ya kasih lagi yang kanan. Saya bilang, itu ajarannya Tuhan. Sebenarnya kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan tahu kok bagaimana membela kita. Kita baca 1 Tesalonika, kan dia akan balas kepada mereka yang menganiaya gerejanya, kan Tuhan sendiri akan balas. Itu haknya Tuhan kok. Iya. Jangan kita nggak pernah dipinjemin hak itu sama Tuhan, ya bolehlah kali ini kamu aja yang balesin. Nggak ada, Pak.
Itu semuanya Tuhan punya kerjaan. Jadi lebih baik kita mengetahui apa yang diajarkan di Alkitab, kita taati itu aja. Karena solusi Tuhan pasti yang terbaik. Makanya konflik gak bisa habis kemarin Pak, 4 tahun kelamaan itu. Iya. Nah Pak, pertanyaannya itu kan studi dilakukan oleh LSM. Ini LSM dari mana? Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri sih Pak. LSM, negeri, ya? LSM ya kan di Indonesia ini banyak LSM yang bergerak di hak asasi manusia. Oh. Dan waktu itu juga saya baru sendirian Pak, saya nggak ada pengumpul datanya, saya nggak ada anunya. Iya, Jadi ya puji Tuhan sekarang kita di kantor ada bagian researchnya yang ngurusin begituan, ada yang reporting untuk kasus-kasus kayak gini. Jadi ada spesialisasi sekarang di dalam pelayanan kita. Jadi lebih komplit lah. Baik, luar biasa. Bahkan Pak Kongkin kalau nggak salah berjanji apabila ada gereja atau orang Kristen yang mengalami persekusi, paling lambat dari South Indonesia akan turun ke lokasi 48 jam. 2 kali 24 jam. Paling lambat. Ya. Gitu ya. Kita targetkan dalam 2 hari kita udah di lapangan, sudah di sel. Ketika ditahan polisi di mana lah kita akan turun ke lapangan. Karena kan sekali lagi pelayanan kita kan pelayanan kehadiran Pak ya, presence ministry. Jadi kita harus hadir. Khususnya kalau ada yang ditahan di kantor polisi, karena seringkali kalau tidak ada pendampingan secepatnya, mereka kemudian seringkali membuat BAP, berita acara pemeriksaan, dan itu tuduhannya apa? Kalau memang 156 penistaan agama contohnya, itu hukumannya kan maksimal bisa sampai 5 tahun. Yeah. Dan di atas 3 tahun syaratnya memang harus ada pendampingan hukum. Nah biasanya kalau mereka buat BAP nggak pakai ada pendamping hukumnya, mereka buat aja Pak. Jadi mereka akhirnya menyalahi aturan dan sebenarnya ya kriminalisasi. Kalau tidak secepatnya bisa dibela dengan seorang pengacara, bisa akhirnya ke pengadilan. Jadi yang kita targetkan, yang kita kejar adalah jangan sampai mereka bikin BAP. Yang pertama, bikin BAP juga harus ada pendampingan kita. Yang kedua, supaya jangan sampai atau diproses di tahap berikutnya di kejaksaan. Karena makanya salah satu kerjaan saya adalah membangun jaringan atau hubungan dengan pihak-pihak pelaku hukum, polisi, kejaksaan, kehakiman, pengacara, supaya semuanya bisa sinkron nih Pak. Kan kita bisa saling kenal juga pada akhirnya ya. Salah satu pengacara dulu yang bantuin kita pernah menjadi kajati di di Kendari. Ya itu membantu koneksinya dia kan banyak anak-anak buahnya dia dulu sekarang yang jadi kajati-kajati, pejabat-pejabat kejaksaan. Jadi itu juga bisa membantu. Pokoknya apa saja, ya namanya advokasi Pak ya, apa saja yang dilakukan dengan sengaja untuk bisa menekan pihak-pihak membuat kebijakan agar merubah kebijakan yang tidak bersahabat kepada mereka yang dilanggar lah dalam hal ini. Iya. Ini luar biasa ini ya. Biasa di luar Pak, jadi luar biasa. Jadi akhirnya biasa di luar juga ya, karena keliling terus ya. Jadi biasa di luar, betul. Keliling Indonesia. Dan pastinya Pak Kongkin jarang di rumah ini kalau keliling terus. Ya, sebelum COVID. Kalau sekarang COVID di rumah terus Pak. Nah Pak Kongkin, ada nggak cerita menarik yang dilakukan saat pendampingan di daerah yang cukup sensitif seperti Aceh, Padang, Banten gitu? Di Pak, dulu ada 3 ibu dulu yang di Indramayu, ini sangat dikenal ya, Dr. Rebecca, Ibu Eti dan Ibu Ratna. Mereka nih ibu-ibu rumah tangga biasa aja nih di kampung kecil di Haur Gelis. Dan ketika mereka di penjara karena mereka dituduh kristenisasi dengan hukuman dijatuhkan 3 tahun. Nah, itu juga karena gini Pak, kalau seandainya mereka bisa menghubungi lebih cepat aja pada kami, kan mereka, saya tahu peristiwa itu setelah 2 minggu mereka ada di tahanan. Jadi kelamaan, udah proses. Ya. Udah diproses. Jadi susah ngeremnya kalau udah kelamaan begitu karena udah masuk ke kejaksaan. Karena gini Pak, jaksa, polisi, hakim itu pengen naik gaji semua kan, naik pangkatnya. Kenaikan pangkatnya berdasarkan prestasi dan ini adalah bagian prestasi Pak. Kalau mereka memproses suatu peristiwa kemudian sampai kepada ketok palu, hukuman itu semuanya kan tercatat. Nanti dilihat prestasi, prestasinya bagus kerjaannya dan lain-lain. Jadi jangan sampailah orang-orang Kristen dijadiin batu loncatan untuk karir mereka. Itulah target saya juga ya. Nah dengan si Ibu Rebecca ini karena ada seorang namanya Koswara. Koswara ini
udah keluar masuk curi motor di penjara berkali-kali Pak. Sampai akhirnya didengar bahwa ada ibu-ibu yang di penjara bukan oleh karena kejahatan yang mereka lakukan gitu loh. Hanya dituduh-tuduh aja dan nggak jelas gitu. Tapi dihukumnya 3 tahun. Dia nyuri motor berkali-kali paling pol juga berapa bulan, 1 tahun paling pol udah keluar. Nah ini ibu-ibu kenapa 3 tahun? Akhirnya dia membuat kontak lah supaya bisa terkontak dengan Ibu Rebecca yang tanya kenapa dan lain-lainnya, terus dia konseling lah istilahnya lah ya. Terus dia singkat cerita dia dibawa kepada Tuhan. Akhirnya dia percaya si Koswara ini dalam penjara. Padahal perempuan sama laki dipisah Pak, nggak bisa ketemu muka, nggak bisa bersentuhan. Anyway, orang ini bertobat. Lucunya di penjara itu ketika hari Jumat kan semua harus sholat. Nah ditanya lah sama Koswara, kenapa kamu nggak sholat? Oh, saya sekarang sudah berganti iman. Sekarang saya pengikut Isa Al-Masih. Hah? Buktikan kalau kamu memang pengikut Isa Al-Masih, kamu lari lapangan, ada lapangan bola Pak di sampingnya musola itu lapangan bola. Ya lapangan bola nggak seukuran tapi lumayan lah. Kamu lari selama sholat. Orang-orang sholat dia lari. Minggu depannya masih percaya sama Isa? Masih Pak? Ya puter lah. Puter. Jadi dia bayar harga. Itu si Koswara itu luar biasa itu. Akhirnya dia keluar lagi dari penjara, dibebaskan meskipun ibu masih di dalam. Yang dengar saya ceritanya memang orang ini karena tidak ada pemuritan, jadi pentingnya pemuritan. Dan saya juga mengimbau pentingnya gereja untuk mau menerima orang-orang ini dan melakukan pemuritan terhadap orang-orang yang keluar dari penjara yang sudah percaya kepada Isa. Akhirnya dia ketemu sama teman-teman lamanya, akhirnya nyuri lagi, balik lagi Pak ke penjara. Jadi kelas saya sama Bu Rebecca belum selesai gitu. Lah kenapa masuk lagi kamu, katanya nyuri motor lagi ya, karena dia nggak ketemu orang-orang yang mau membaptis dia. Gereja-gerejanya pada tutup, takut mungkin ya, bisa dimengerti juga sih. Tapi mestinya kita lebih berani mengambil resiko dengan hati yang mau melayani orang-orang seperti ini. Itu satu hal yang buat saya sangat mengembirakan. Yang juga mengembirakan adalah menolong 2 pekerja lapangan di Aceh Pak. Ini mereka ditangkap karena dituduh melakukan kristenisasi. Dipukulin Pak. Yang pertama lakinya kan udah mengunjungi, yang di kunjungan itu terusnya didakwa telah melakukan karena dia berada di kamar di satu ruangan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Kemudian datang RT-nya, pakciknya, keciknya datang, akhirnya diributin, akhirnya dipukulin. Temannya datang yang perempuannya, rekan temannya dia yang ini ya fotonya. Ini waktu di Pak. Ini di fotonya untuk Pak Zulfema. Pak Zulfema ini di Solok. Iya. Ini kita jadi di Aceh juga ya. Ini Solok di Padang Pak. Sorry. Ya, di Sumatera Barat. Ya. Nah, yang di Aceh dulu Pak. Nah, yang di Aceh itu akhirnya yang si Ribur itu kan datang dipukulin pakai papan segala. Nah, kita dengar, kita ditelepon, langsung kita terbang ke Aceh, langsung melakukan pendampingan. Sampai sana rupanya si Ribur meskipun dipukulin pakai papan nggak dibawa ke rumah sakit, padahal dia pusing-pusing. Jadi saya bilang ke polisi ini kalau nggak ini kita tuntut polisinya nolnya. Nah, jadi pokoknya galak aja lah Pak. Saya kalau udah melakukan pembelaan gitu, yang penting kita tahu hukum undang-undangnya apa. Akhirnya dengan pendampingan kita, mereka tidak bisa dipersalahkan dan berkas-berkasnya selalu dipulangin atau dikirim balik dari kejaksaan karena tidak cukup data dan bukti-bukti. Batas penahanan kan berdasarkan hukum kan 60 hari, 2 kali 30 hari. Ya cuman 60 hari maksimalnya, akhirnya dibebaskan demi hukum. Ya udah dari situ kita langsung kita terbangin langsung ke Medan Pak, begitu itu keluarin dari penjara aja udah operasi tersendiri itu, ngeluarin dari penjara supaya bisa dibawa dengan aman. Nah kalau Pak Zulfema ini yang di Padang ini dituduh telah melakukan asusila kepada seorang anak 14 tahun yang dia mau bantu, dia minta-minta si cewek ini minta-minta makan, anak cewek. Terusnya diinjili sama dia, dikabarin Injil, diberitakan mau ditawarin mau sekolah apa enggak dan lain-lainnya. Udah selesai pembicaraan ditangkap sama Satpol PP, dituduh melakukan perzinahan. Meskipun nggak ada bukti, nggak ada lah bukti-bukti yang didapat. Emang tidak melakukan bagaimana? Tetap aja Pak dihukum 3 tahun. Makanya kita sekarang lagi di pengadilannya didampingi pengacara yang disediakan oleh negara, yang mana orang itu hanya
dibayar aja, cuma tidak melakukan pembelaan ya. Akhirnya kita melakukan pembelaan atau PK ya, peninjauan kembali. Sekarang lagi di MA kasusnya Pak. Kita lagi nunggu dia bisa dibebasin apa tidak. Iya nih, menarik juga ya kisah-kisah yang Pak Kongki ceritakan dari pengalaman tadi di Indramayu, lalu kemudian di Aceh, kemudian di Padang. Dan ini foto siapa nih Pak? Ini Revaldo sama Trinity. Mereka ini korban dari penyerangan bom di Samarinda. Bom di Samarinda? Ya, ada kan tahun berapa itu 2016 kalau nggak salah ya, apa 2017. Ada yang melemparkan bom di sekolah di gereja. Ketika itu anak-anak ini sedang bermain karena sekolah minggu udah selesai, mereka main-main di luar. Bom itu rencananya Molotov itu dilempar supaya meledak di dalam, supaya nyangkut di motor yang ada di parkir di depan pintu gereja, terusnya meledak di situ. Anak-anak lain. Jadi ini si Alvaro ini yang kiri lari dengan ya rambut menyala Pak. Nyala, terbakar. Jadi langsung dibawa ke kamar mandi, disiramin lah. Pelakunya sendiri kabur kan, dikejar sama orang, akhirnya lompat ke kali, ke sungai, ketangkep dia. Ketangkep. Dan di pengadilan dia bilang juga kalau bisa melakukan lagi saya akan lakukan lagi dengan benar katanya. Jadi nggak ada penyesalan ya Pak. Sekarang Abu siapa itu namanya. Shalom adik-adik sekolah minggu dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote yang selama ini sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu GKRI Diaspora City Center. Saat ini sekolah minggu GKRI Diaspora City Center sedang mengadakan This Sunday School Christmas Challenge. Kami mau mengundang adik-adik semua yang selama ini mengikuti ibadah kami baik yang melalui Zoom maupun melalui streaming YouTube untuk mengikuti challenge ini. Adik-adik semua adalah keluarga kami. Caranya mudah loh. Adik-adik buat sebuah video kreativitas bersama anggota keluarga dengan tema Natalku tahun ini. Durasi cukup 2-5 menit dengan nuansa Natal. Lalu, post video keren kalian di Instagram. Jangan lupa mention @dcc.nextgen dan berikan hashtag Natalku, hashtag DCCNextGen, paling lambat tanggal 27 Desember 2020. Challenge ini terbuka untuk adik-adik sekolah minggu dari seluruh Indonesia yang selama ini sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu GKRI Diaspora City Center. Buruan ya, hadiahnya menarik banget loh. Shalom adik-adik sekolah minggu. Aku mau undang kalian nih di ibadah Natal sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 1 siang dan diisi oleh kesaksian-kesaksian dari kelas batita, balita, kecil, tengah, besar, dan pra-remaja. Disiarkan di YouTube Diaspora TV. Jangan lupa ya. See you all and God bless you. Dia sekarang masih banyak. Nah, peristiwanya udah selesai, orang itu sudah dipenjarakan semuanya, tapi kan mereka masih berjuang dengan kecacatan dalam tubuh mereka, Pak. Si Alvaro ini udah dibawa ke operasi di Malaysia udah berapa kali untuk rekonstruksi, operasi berapa kali karena memperbaiki jaringan kulitnya supaya mereka bisa lebih baik hidupnya lah. Trinity tangannya kan mereka dua-dua nggak bisa lurus, Pak, karena tangannya kebakar ya, jari-jarinya nggak bisa lurus. Ini perlu dioperasi melalui terapi dan lain-lainnya. Kalau si Trinity dibawa ke Guangzhou, jadi ada ke China. Iya, ke China. Jadi orang-orang yang membantu dengan dana dan dengan berbagai cara, akhirnya dia bisa ke Guangzhou
sekolahnya juga sekolah bahasa Cina, Pak. Jadi dia bisa bahasa Cina si Trinity. Tapi karena COVID dia belum bisa balik lagi sekarang ke sana. Oh, untuk melanjutkan pengobatannya ya. Ya, puji Tuhan lah sekarang mereka udah lebih fungsional, tangannya udah lebih baik penampilannya, tapi ya apa namanya, goresan luka dari kejadian itu kan masih menempel di tubuh mereka. Iya, dan trauma yang mungkin agak lama ya. Ya, tapi sekarang puji Tuhan mereka udah apa namanya, nggak seperti 2 tahun pertama lah ya. Tadinya kan suka nangis, ngeliat orang takut dan lain-lainnya ya. Jadi ini bagian daripada apa yang dilakukan oleh South Indonesia, mendampingi, melayani mereka. Ini kan dananya juga banyak, kita juga bilang kita nggak mampu danain segini banyaknya, cuman ya kita akan berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita bantu, pendampingan, penyebaran berita, menyampaikan follow up story dan lain-lainnya, supaya gereja tetap bisa mengikuti mereka. Jadi peristiwanya sudah selesai, tapi penderitaannya jalan terus, Pak. Iya, ini yang perlu ya, orang gereja perlu menyadari. Jadi boleh dibilang pendampingan yang dilakukan oleh South Indonesia ini sangat memberkati banyak gereja yang teraniaya, yang tidak terekspos sebenarnya keluar. Ya, mesti kita banyak gereja nggak tahu tentang hal ini. Kita kan juga bingung, Pak ya. Kita mau expose gimana? Expose-nya ya melalui seminar-seminar di Teguh Tengah Badai, seminar hukum dan advokasi, ketika kita bertemu dengan gereja-gereja, kita bertemu dengan pekerja-pekerja lapangan untuk menyampaikan ini. Karena hal-hal seperti ini, peristiwa-peristiwa kayak gini kan kita nggak bisa buat artikel yang masukin koran atau masukin majalah. Betul. Makanya kami juga nggak banyak orang tahu ada, karena kami memang di bawah radar biasanya kerjanya juga, supaya jangan membahayakan mereka yang kita bantu gitu loh, atau mereka yang mengirim kita untuk membantu. Memang berarti minimal gereja-gereja perlu tahu di mana menghubungi South Indonesia. Waduh, saya nggak ada informasi. Ya, nanti mungkin bisa menyusul. Bisa hubungin nanti. Ya, ke channel Diaspora TV ya. Diaspora TV. Kita akan bantu untuk memberikan kontak personnya ya. Silakan. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk saksian dari South TV, dari South Indonesia, untuk pemirsa yang ada di rumah yang memberkati kita semua. Nah, Pak Kongkin bisa ceritakan apakah ini juga mengganggu urusan di rumah tangga karena Bapak banyak ninggalin rumah? Oh iya, pastinya, Pak. Apalagi pada awal-awal saya merintis South Indonesia banyak pergi, khususnya Ambon dan Poso yang 4 tahun pertama, 5 tahun pertama itu memang banyak keluar. Jadi anak saya yang kedua lahir itu ketika saya sebenarnya udah mau pulang dari Ambon besok paginya. Nah, saya malamnya sebelumnya itu ditelepon sama istri saya bahwa kakak saya isi nelpon mengatakan bahwa istri saya sudah di rumah sakit. Saya kan udah hamil besar. Di rumah sakit, kenapa? Udah laboring, katanya udah mau melahirkan. Loh, belum waktunya, masih kurang 3 minggu nggak salah. Kok belum waktunya? Aduh, gimana ya? Saya nggak bisa pulang lebih cepat nih, saya bilang. Tunggu ya. Saya bilang tunggu sampai besok lah, karena pagi besok saya pulang, nyampe baru sore lah, sekitar jam 3 tuh. Akhirnya saya sampai, istri saya masih di rumah sakit, masih belum melahirkan. Ya saya nunggu, Pak, semalaman itu dia lahir baru jam 5 pagi keesokan harinya lagi. Jadi rupanya ketubannya itu bukan pecah tapi merembes. Nah, jadi anak saya itu ada story-nya lah kalau yang kedua itu si Bianca. Karena sering kali keluar pelayanan gitu, sampai satu hari Bianca udah usia 5 tahun lah, 6 tahun lah, dia bilang aku mau bicara sama bosnya ayah. Dia manggilnya ayah sama saya. Mau bilang apa? Saya bilang, aku mau minta ayah diberhentiin dari kerjaannya karena ayah terlalu sering keluar, nggak pernah di rumah. Ulang tahunku nggak ada, ulang tahun kakak nggak ada, ulang tahun ibu nggak ada. Ya ampun,
Saya juga malu juga, saya bilang ya gimana ya Dek ya, gue bilang ini kerjaan aja kan emang gini, saya bilang saya bantu orang, maafin ya. Luar biasa ya Bianca ini. Ya, tapi itu menjadi concern juga. Saya sampaikan juga kepada atasan, memang itu menjadi masalah kalau di dalam pekerjaan atau pelayanan ini kemudian kurang waktu dengan keluarga juga. Jadi kita memang akhirnya dibatasi Pak, 1 tahun itu hanya boleh pergi tuh nggak lebih dari 3 bulan dari 1 tahun. Karena memang Pak Kongkin juga di awal-awal kan cuma sendiri ya. Ya cuma sendiri. Kalau ya. sekarang sih udah banyak. Sekarang malah kurang jalan-jalan ya. Karena ada banyak yang jalan. Ada yang dibagi tugasnya. Ya. Iya. Tapi ya maksud tujuannya memang kita tidak mengabaikan pentingnya keluarga. Betul. Ya, pelayanan tapi keluarga juga harus utama ya. Ya kita juga bikin seminar keluarga untuk daerah-daerah konflik biasanya. Iya. Karena dengan konflik seringkali orang tidak saja melupakan Tuhan, apalagi nilai-nilai kekeluargaan, karena konflik terlalu mengambil alih Pak, mengambil alih perhatian mereka, atensi mereka. Jadi perlu kita mengadakan pendampingan dan pelatihan ketika memungkinkan untuk melakukan itu. Iya. Nah, Pak Kongkin, Anda juga mendirikan jaringan peduli sesama. JPS. Ya. Nah, bisa cerita nggak mengenai latar belakang tentang kegiatan jaringan ini? JPS itu kita buat tahun berapa ya? Tahun 2010 kalau nggak salah ya. JPS ini sebenarnya diinspirasikan oleh pertemuan para pekerja pelayanan penjangkauan Muslim dari seluruh dunia waktu itu kumpul di Pattaya di Thailand. Ya. Karena tempat yang aman ya Pak ya, untuk dari kan bukan negara Muslim, jadi mereka kumpulin lah. Itu ada sekitar 800-an orang Pak yang datang Pak, dari seluruh dunia yang ada pelayanan penjangkauan Muslim. Dari Indonesia sendiri itu ada sekitar 30-an itu orang-orang bule Pak, orang bule aja. Saya juga kaget juga, wah ini mereka ada di Indonesia, kalau saya nggak pernah lihat ya, saya bilang nggak pernah ketemu di pelayanan. Jadi kok mereka banyak rupanya yang melakukan penjangkauan di Indonesia. Dan saya lihat mereka orang Indonesia cuma 3 orang, saya, Pak Iman, sama entah satu lagi saya lupa namanya. Cuma 3 orang, yang lainnya semua bule-bule aja yang datang dari Indonesia. Saya bilang, ini orang bule-bule bisa berkumpul, bertemu, berbicara tentang penjangkauan terhadap orang Muslim di Indonesia. Tapi mereka kumpulin di Thailand. Kenapa di Indonesia nggak bisa kumpul? Saya bilang, oh nggak ada yang berani lah, ya karena mereka bule. Jadi saya berpikir, saya harus bisa ngumpulin orang-orang Indonesianya, saya bilang, yang pekerja-pekerja lapangannya, karena mereka lah yang punya cerita, karena mereka lah yang bekerja. Saya bilang bukan orang boleh-bolehnya, ya mereka lah yang melakukan, yang punya resikonya, karena begitu kayak kejadian di Aceh, sempat pekerjanya ketangkep, orang bolehnya kabur, dipulangkan lah, dikeluarkan dari Indonesia. Tetap aja yang masuk penjara kan orang-orang Indonesianya. Jadi saya pikir kayak saya perlu bikin jaringan peduli sesama sebagai platform para pekerja penjangkauan Muslim ini untuk bisa berkumpul tanpa merasa curiga, merasa takut atau merasa apa, karena gimana juga antar lembaga ada persaingannya Pak. Jadi mereka juga harus jaga-jaga. Siapa yang mengadakan, kalau dari lembaga yang lain mereka nggak mau datang biasanya, karena kita tidak melakukan penjangkauan. Kita punya lebih fair lah. Ayo kita kumpul, nah, dengan ide itu kita set up jaringan-jaringan ini di berbagai-bagai tempat. Kalau nggak salah sekarang ada 4 provinsi di seluruh Indonesia, 8 provinsi di Indonesia yang ada JPS-nya. Oh gitu ya. Gorontalo, Padang, Aceh, Jawa Barat, Palembang, ya gitu Pak, sampai Sumbawa. Jadi mereka dari berbagai lembaga bisa ngumpul. Tujuannya juga agar gereja-gereja bisa ikut dan terinspirasi untuk melakukan tanggung jawab, karena ini tanggung jawab gereja ya untuk penjangkauan. Jadi mereka juga bisa dengar dari pekerja lapangan apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka bisa bergabung atau bisa melakukan itu. Jadi ada sinergi antara gereja dengan pekerja lapangan. Itulah JPS Pak. Puji Tuhan lah pertumbuhannya bagus sampai dengan hari ini. Ya, nah Pak Kongkin, tadi Pak Kongkin cerita bahwa SALT Indonesia itu melakukan pendampingan advokasi dan itu tidak murah biayanya. Ngomong-ngomong, dari mana biaya atau dana yang diperoleh untuk operasional ini? Dana semua datang dari gereja Pak. Dari gereja di seluruh dunia. Baik yang di luar maupun di Indonesia. Kita memang berdasarkan sumbangan, support dari gereja-gereja. Jadi setiap tahun itu kita
membuat program. Membuat program apa saja yang kita mau bikin, seminarnya berapa kali, di mana saja, dan lain-lain. Jadi bikin perencanaannya. Habis itu kita kirim ke kantor pusat kita di Belanda untuk diproses dan dilihat. Ada tim development namanya yang penggalangan dana. Jadi tim khusus nih, mereka itu hanya menggalang dana, ketemu gereja-gereja, bikin pertemuan, menceritakan apa yang kita lakukan, apa yang gereja lakukan, dalam arti kalau kita kan lembaga ya, lembaga lakukan untuk melayani gereja-gereja yang teraniaya di berbagai negara. Dan inilah program-program mereka membutuhkan, nggak pernah kita bilang sih, tapi biasanya gereja mengerti langsung beri, kita nggak pernah minta juga, jadi mereka yang kasih. Itu kita kumpulkan dari development inilah, nanti dikirim ke kita sesuai dengan biaya yang kita butuhkan untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Berapa seminar di mana saja dan lain-lainnya juga. Yang paling nggak bisa ditebak adalah bantuan pendampingan terhadap korban penganiayaan. Dalam satu tahun kita nggak tahu kan berapa biayanya. Betul. Jadi biasanya dikasih 60 juta, dikasih dananya. Kalau kurang ya nanti bisa diajukan lagi untuk penambahannya. Tapi jangan dialokasikan untuk itu, tapi terlalu besar enggak, sehingga tidak terpakai sebagian. Kan sayang yang lain-lainnya jadi pengurangan dan dananya. Jadi dananya datang dari gereja, Pak, dari berbagai-bagai. Di Indonesia juga puji Tuhan udah mulai banyak yang mau terlibat di dalam. Biasa, ya. Tadinya semua dari bule, semua dari luar negeri maksudnya. Tapi sekarang sudah. Berarti terima kasih juga untuk gereja-gereja yang sudah terlibat mendukung pelayanan South Indonesia ya. Puji Tuhan, dan Pak, terima kasih yang mau banget. menyusul tidak keberatan untuk menghubungi kami, tapi izinkan kami untuk bertemu dan menyampaikan ini dulu ya, face to face atau gimana caranya. Jadi nggak asal kasih buta-buta aja gitu. Iya. Baik, luar biasa perbincangan kita dengan Pak Pendeta Kongkin Atmojo dan Yayasan Satu Lentera Indonesia. God Lovers, sangat menarik perbincangan kita dengan Pak Kongkin. Sayang kita harus sudahi bincang-bincang kita dengan beliau. Namun sebelumnya sebagai penutup, kita ingin meminta beliau memberikan pesannya kepada God Lovers, khususnya kepada gereja-gereja di Indonesia. Apa yang harus dilakukan gereja jika menghadapi persekusi? Mungkin menghubungi nomor yang mana? Silahkan Pak Kongkin. Baik, terima kasih. Pesan saya kepada gereja sih, layanilah Tuhan, layanilah jemaat tanpa takut. Karena kita adalah warga negara nomor 1 sama dengan yang lainnya. Warna KTP kita, Garudanya, kepalanya ngadepnya ke kanan. Bukan warna ya, tapi kepala Garuda di KTP kita semua ngadep ke kanan. Selama menghadap ke kanan artinya kita punya hak yang sama dengan siapapun. Ya, kalau ke kiri palsu, Pak. Ya, yang Garuda kemarin aslinya ngadep kanan gini ya. Artinya kita punya hak yang sama. Karena itu gereja nggak usah takut, layanilah Tuhan, lakukanlah segala kegiatan sesuai dengan perencanaan dan apa yang diizinkan oleh undang-undang. Kalaupun mengalami penganiayaan, mengalami diskriminasi, intoleransi, hubungi kami Satu Lentera Indonesia di nomor 0812 960 7035. Itu nomor saya, 0812 960 7035. Dan minta aja buku merah sama saya ya, supaya kalian orang-orang Kristen semuanya bisa punya buku panduan hukum dan advokasi sehingga tahu apa yang harus diperbuat. Selamat melayani, jangan takut, kalau Tuhan beserta kita, saya nggak ada lawan. Tuhan memberkati. Gitu, Pak. Terima kasih kepada Pak Kongkin yang sudah berkenan hadir pada hari ini dan juga berbagi pengalaman yang luar biasa bersama kami dan juga dengan para God Lovers. Terima kasih kepada God Lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
la